semuanya, kembali lagi di podcast calon ASN Kementerian PU bersama saya Asri Rodoto sebagai moderator di podcast kali ini. Dan saya tidak sendiri, bersama teman-teman CASN juga, ada Mbak Arina, lalu ada Mbak Asri Sabila, dan kemudian di sebelahnya ada Mbak Arista, ada Mbak Aura Lintang, ada Mas Aulia Fatur Rahman, ada Mas Bagus Esa, lalu ada Mas Aulia Akbar, dan terakhir ada Mas Asrofi. Jadi di podcast kali ini kita akan mereview kembali 4 hari ke belakang apa yang sudah kita pelajari di Latsar Agenda 1 ini ya. Jadi kita sebagai CSN ini sudah dibekali beberapa hal, diantaranya adalah tentang kesiapsiagaan bela negara dan nilai-nilai yang menjadi dasar kita untuk bernegara gitu ya. Dan di hari pertama kita belajar bagaimana tentang kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu tadi. Nah, kita akan langsung lempar aja nih ke teman-teman sekalian. Jadi kita kan sudah bahas ya soal sejarah, terus 4 konsensus dasar bernegara gitu kan. Nah, sebagai CPNS nih, kan, nilai-nilai luhur dan Pancasila ini bukan hanya sebagai slogan aja gitu. Dan bagaimana sih dari teman-teman di sini penerapannya untuk sehari-hari gitu? Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab? Oke, selamat siang semuanya. Mungkin dari pertanyaan Mbak Asri tadi, aku mau coba jawab ya, Mbak. Jadi, Boleh, Mbak Arista. eh, oke, jadi kan pertanyaan tadi bagaimana cara kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya, menurut saya ya di sini salah satu caranya itu yang bisa dilakukan gitu ya. Yang pertama itu menjadikan 4 konsensus dasar tadi itu sebagai pedoman gitu. Jadi kita harus memahami dulu apa hakikat dan nilai dari masing-masing 4 konsensus dasar itu tadi gitu. Jadi contohnya ya seperti Pancasila. Pancasila itu kan sebagai filosofi bangsa nih. Nah, itu kan mencakup ada lima sila gitu ya. Nah, dari masing-masing sila ini kan punya nilai-nilai tersendiri gitu ya, Mbak. Nah, dari nilai-nilai itu kita pedomanin eh, apa saja nilai-nilainya yang bisa kita laksanakan di dalam berkegiatan gitu. Dan setelah kita pedomanin, nanti pada akhirnya nilai-nilai Pancasila itu tadilah yang membetengi kita gitu untuk bertindak tidak keluar dari ketentuan yang ada yang berlaku gitu. Contohnya lagi itu kayak misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan slogan Indonesia, slogan bangsa gitu ya, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kita sebagai CASN gitu, yang bertindak sebagai pelayan publik gitu, itu kan eh, dengan memperdomani slogan itu tadi, kita jadi bisa untuk bertindak sama rata gitu dalam melayani publik. Jadi kita tidak akan membeda-bedakan eh, orang lain atau orang gitu berdasarkan latar belakangnya. Mungkin itu kali ya Mbak menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Arista untuk jawabannya. Jadi intinya adalah kita menjadikan 4 konsensus dasar tadi sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak ya. Terutama kita sebagai CASN yang berperan untuk melayani publik. Sudah seharusnya tidak ada perbedaan dalam kegiatan melayani itu sendiri gitu. Lalu untuk Iya betul. pertanyaan lanjutannya, kadangkala konsep bela negara itu diartikan sebagai wujud eh, salah satunya adalah dalam angkat bersenjata gitu kan. Namun sebenarnya apa sih makna kesiapsiagaan bela negara itu tadi? Apalagi kita sebagai ASN dan ditempatkan di kantor gitu. Ya, siapa ini yang mau jawab? Boleh, silahkan. Baik, Mbak Sri, sedikit menanggapi ya terkait pemahaman nih tentang bela negara yang emang sering banget diartikan semata-mata sebagai tindakan angkat senjata ya, Mbak ya.
Padahal kan dalam konteks modern, terutama untuk kita nih yang sebagai ASN gitu, bela negara itu punya makna yang jauh lebih luas gitu. Untuk seorang ASN sendiri, kita perlu siap siaga di sini bukan cuma fisiknya, tapi juga mentalnya, moralnya, ataupun profesionalismenya. Nah, setelah pembelajaran kita kemarin terkait wawasan kebangsaan, kan kita juga diharuskan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air juga, rasa siap berkorban, dan kita juga harus siap buat menghadapi tantangan-tantangan bangsa Indonesia ini gitu ya Mbak ya. Bela negara sendiri bagi ASN berarti siap nih untuk menghadapi dan melawan semua itu dari dalam sistem sih Mbak. Kesiapsiagaan ini bisa juga berarti untuk siap menjaga ideologi negara kita di tengah ancaman yang bervariasi gitu kayak disinformasi, intoleransi ataupun polarisasi gitu. Karena kan Indonesia ini pasti selalu akan menghadapi tantangan gitu ya Mbak ya. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakuin juga kayak kita bisa mengedukasi masyarakat melalui kerja nyata kita, terus menjaga netralitas juga dan nggak pernah menyebarkan ujaran kebencian ataupun berita-berita bohong gitu sih Mbak terkait bela negara sebagai kita seorang ASN gitu. Baik, Mbak Asri, terima kasih untuk jawabannya. Jadi, untuk konteks modern ini, terutama kita saat ini, sebenarnya bela negara ini tuh nggak sesempit angkat senjata gitu ya, Mbak ya. Kita sebagai ASN bisa diwujudkan dalam bentuk memperbaiki sistem yang bisa membuat orang lain menjadi percaya dan menjadi satu sehingga tidak terpecah belah gitu ya, Mbak, pada intinya. Oke, untuk selanjutnya nih, yang kita terkait pembelajaran di hari kedua gitu ya. Di hari kedua kita disinggung tentang isu-isu global. Nah, banyak kan ya akhir-akhir ini isu global yang menjadi pembicaraan. Lalu bagaimana sih, apakah isu-isu global itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui? Apakah kita perlu update atau bagaimana gitu sebagai CSN Kementerian PU gitu? Apakah itu menjadi relevan untuk kita ketahui? Mungkin ada yang mau menjawab. Mbak Sri, mungkin saya akan mencoba Oh, menjawab di sini. baik, Mas Asrofi silahkan. Ya, di hari kedua kemarin kita belajar tentang isu global gitu ya. Salah satu yang kita pelajari itu tentang BRIC gitu. Organisasi baru yang menentang hegemoni Amerika gitu ya. Jadi memang Amerika sebenarnya itu penguasa tunggal gitu kan. Dan sekarang dengan adanya BRIC itu menjadi multipolar seperti itu. Tujuan dari BRIC itu sendiri seperti di pembelajaran kemarin itu yaitu didolarisasi daripada dolar Amerika. Yang tentu itu juga membuat Amerika sendiri menjadi marah seperti itu ya. Dan akibatnya kita tahu bahwa Presiden Trump akhirnya memberikan tarif yang lebih besar untuk beberapa anggota BRIC. Indonesia sendiri itu merupakan, kita tahu kemarin di pembelajaran, dikatakan Indonesia menjadi anggota BRIC Plus gitu ya. Dan akibatnya walaupun saat ini tarif Indonesia itu sudah turun menjadi 19%, tetapi banyak sekali timbal balik imbalan yang harus kita berikan kepada Amerika seperti itu. Nah, di sini saya tarik kembali sebagai posisi kita sebagai CPNS Kementerian PU dalam memandang hal ini dalam posisi kita eh, di sini kita harus semangat gitu ya. Ini menjadi pendorong kita untuk terus berkarya, untuk terus kita melakukan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PU yang secara makro gunanya nanti untuk mendukung produktivitas dalam negeri Indonesia yang kemudian dapat memberikan produk-produk berdaya saing global seperti itu. Mungkin dari saya Mbak Asri. Ya, terima kasih Mas Asrofi untuk tanggapannya. Jadi memang kita perlu untuk mengetahui isu global karena tentunya akan mempengaruhi ya terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil, terutama ketika kita akan menyusun sebuah entah kebijakan atau proyek kegiatan gitu kan ya. Dan tentunya kita sebagai KSN Kementerian PU diharapkan bisa mengusulkan inovasi yang dapat mendukung produktivitas dalam negeri kita sehingga dapat berdaya saing di global. Lalu selain Nah, isu yang sudah disebutkan oleh Mas Asrofi tadi, ada nggak sih isu global lain yang akan mempengaruhi dalam keputusan atau penyusunan inovasi kita, khususnya di Kementerian PU ini? Silahkan. Izin Mbak, saya mau menjawab terkait
isu tersebut mungkin di isu perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim ini bukan lagi sekedar isu global yang jauh, yang melainkan sudah mendarat nih di Indonesia sebagai tantangan nyata yang mendesak untuk dihadapi bersama gitu. Hal ini terwujud nih dalam meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan ekstrim yang mengancam ketahanan pangan kita nih dan merusak infrastruktur gitu. Terus tantangan-tantangan ini tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga membebani sektor ekonomi dan pembangunan nasional gitu. Sehingga menuntut upaya mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi dari seluruh elemen masyarakat gitu. Terkait peran sebagai CASN Kementerian PU ini dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, itu sebenarnya sangatlah sentral ya, karena kita itu memastikan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya kokoh, tapi juga adaptif dan berkelanjutan gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Ya, saya sepakat ya sama Mas Aulia Akbar karena kebetulan saya sendiri kan di Jenderal Sumber Daya Air ya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di mana itu sangat dekat sekali dengan isu ini, dan saat ini di kantor saya khususnya di Bina Teknik itu sedang menyusun suatu rangka teknis sehingga bisa menjadi acuan teknis untuk kedepannya dalam hal mitigasi perubahan iklim yang sedang terjadi. Gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, tadi kan udah ngebahas ya isu global yang sedang berlangsung, yang cara baik secara langsung pun tidak langsung itu kita terpengaruh gitu. Nah, sekarang apa sih tantangan kebangsaan yang terjadi di lingkup kita maupun lingkup yang lebih luas se-Indonesia mungkin yang sekiranya perlu kita jadikan perhatian gitu. Mungkin ada yang mau menjawab untuk terkait isu kebangsaan ini dari Mbak Aura Lintang ya mau menjawab. Boleh Mbak Aura Lintang. Iya, Mbak. Masuk kan suaraku ya? Masuk Mbak Lintang, silahkan. Iya. Jadi memang isu kebangsaan saat ini kan macam-macam gitu ya, banyak sekali. Salah satunya juga eh, banyak disoroti tentang rendahnya literasi dan keamanan digital gitu, yang juga micu banyak nih sekarang fenomena yang lagi hot gitu ya, adanya judul sama pinjol itu. Nah, sebagai kita sebagai seorang ASN, CASN gitu ya, memandang ini tuh memang kayak, wah masalahnya berat gitu kan. Nah, eh banyak tuh orang-orang karena eh dari pendapat saya ya, orang-orang tuh terjerumus ke sana karena memang eh berawal dari rendahnya literasi digital mereka gitu. Dan juga mungkin kondisi ekonomi dan lain-lain yang memang memaksa mereka tuh untuk melakukan hal itu gitu. Jadi memang mereka terpaksa ataupun hanya ikut-ikutan sebasar ada teman yang kayak gini, dia ikut juga gitu kan, karena ya kurangnya kesadaran juga lah. Eh, dan sebenarnya tuh fenomena ini tuh tidak hanya berdampak pada individunya masing-masing ya, tapi juga eh, bisa menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia sendiri gitu. Dan efek dominonya itu bisa sangat merusak sih nantinya kalau berkelanjutan begitu ya. Nah, kita sebagai CASN juga sebagai garda terdepan ya dalam pelayanan publik, kita juga bertugas untuk memastikan nih kalau masyarakat ini nantinya bisa hidup lebih aman, lebih produktif gitu dengan banyak cara. Salah satunya adalah ya dengan memberikan edukasi digital melalui platform media sosial atau apapun itu. Kemudian menjadi penghubung informasi juga yang kredibel. Jadi orang-orang tuh nggak banyak yang terjerumus ke hal-hal yang buruk. Juga kita juga bisa menjadi role model nih buat orang-orang paling nggak di sekitaran kita. Mungkin seperti itu sih kalau dari pandangan saya ya Mbak Asri. Terima kasih
Mbak Aura Lintang untuk jawabannya. Tadi kan udah sempat disinggung ya terkait sosial media gitu kan. Jadi memang belakangan ini kita sepakat ya kalau kegiatan di sosial media itu cukup masif perkembangannya, terlebih lagi setelah COVID-19 kemarin gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan gitu ya, apa sih tindakan yang bisa kita lakukan atau aksi nyata kita sebagai CASN yang bisa kita lakukan di media sosial untuk memperbaiki keadaan yang sedang berlangsung di kita ini. Terutama kan tadi ya pinjol judul itu pasti sangat berpengaruh. Saya sangat dipengaruhi eh, besar pengaruhnya lah dari kegiatan bermedia sosial itu tadi gitu. Ya mungkin ada yang mau menjawab, Mas Aulia ya? Silahkan Mas Aulia. Ya, makasih Mbak Sri. Mungkin sebagaimana kita tahu ya, realitas kebangsaan masa kini kan kondisinya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Salah satunya kan terjadinya polarisasi sosial, kemudian generasi muda kita makin apatis gitu terhadap negaranya, kemudian krisis identitas kebangsaan juga gitu ya, dan tantangan multikulturalisme dan globalisasi gitu. Nah, apa sih solusi yang bisa kita hadirkan sebagai CPNS gitu ya? Salah satunya kita bisa menjadi jembatan gitu dan perekat sosial dengan salah satunya kita mengkampanyekan nilai-nilai kebangsaan gitu dan dengan menguatkan nilai-nilai Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dengan cara-cara yang memang kekinian gitu ya. Karena kita kan sebagai ASN muda juga berperan sebagai pendorong inovasi dan narasi gitu baru untuk kebangsaan dan bernegara gitu. Kita juga bisa mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi gitu ya. Kemudian kita berkolaborasi ASN muda di media sosial dan di lingkungan kerja kita masing-masing. Nah, pada intinya kita membutuhkan langkah konkret gitu ya di media sosial dan lingkungan kerja gitu. Bukan hanya untuk mencegah polarisasi gitu ya, tapi untuk memperkuat semangat kebangsaan agar tercapainya Indonesia Maju 2030 dan Indonesia Emas di 2045. Mungkin itu dari saya, Mbak Sri. Terima kasih Mas Aul untuk jawabannya. Jadi memang betul ya, kita sangat berharap bisa mencapai Indonesia emas di 2045 dengan bonus demografinya itu, sehingga harapannya kita sebagai CASN muda ya, turut aktif berkampanye untuk sehingga masyarakat kembali percaya dan kita bisa sama-sama kembali bersatu untuk mewujudkan tujuan Indonesia emas itu di 2045. Nah, tadi kan kita udah tahu ya isu-isunya, baik isu global maupun isu realitas bangsa di Indonesia itu sendiri. Jadi, bagaimana sih gitu? Apakah ada teknik khusus untuk menganalisis isu-isu tersebut sehingga kita bisa menawarkan solusi yang efektif dari masalah yang sedang kita hadapi gitu? Nah, bagaimana nih cara membedahnya gitu? Apakah ada metode khusus atau hal-hal yang bisa kita lakukan? Mungkin bisa bantu dijelaskan, Mbak Arina? Oke, makasih Mbak Asri. Contohnya ya yang sudah kita pelajari di agenda hari ini, kita membedah sebuah masalah itu kan sudah diajari ya tadi menggunakan metode fishbone. Kita ambil satu contoh permasalahan misalnya yang dekat dengan kita itu maraknya hoax di grup media sosial gitu. Gimana sih cara membedahnya menggunakan metode fishbone? Yang pertama kita itu lihat dulu apa penyebab-penyebabnya. Nah, kalau misalnya masalah hoax yang sering ada di grup kan mungkin masalahnya itu ada dari man, methods, media, environment, dan policy atau aturannya gitu. Dan dari sumber-sumber itu kita cari nih gimana caranya untuk memberantas hoax-hoax tersebut, mulai dari penyebabnya kan tadi man itu manusia yang kurang literasi, kurang percaya sama sama pemahaman dia tuh cuma percaya sama pemahaman pribadi gitu. Jadi begitu ada info terus dia langsung percaya tanpa melakukan fact check. Nah, terus banyak juga orang yang kayak dapat info langsung kita share aja lah di grup gitu tanpa cari-cari kebenarannya. Jadi cuma untuk
berbagi sharing-sharing aja gitu. Terus methodsnya itu balik-balik lagi ya tadi orangnya itu nggak mau informasi sebelum mencari verifikasi informasi sebelum melakukan share. Terus kalau di medianya sendiri tuh misalnya kita pakai WhatsApp atau misalnya Instagram dan lain-lain, itu tuh mudah sekali bagi kita untuk langsung nge-forward informasi palsu gitu. Jadi nggak ada filter di aplikasi tersebut kalau ini tuh palsu atau asli gitu kan. Nah, dan di lingkungan grup keluarganya pun mungkin nggak ada yang berkeinginan misalnya ada nih dia tahu itu info palsu gitu, tapi dia nggak mau menanggapi yang gimana-gimana kayak udahlah malas debat biarin aja gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa hoax yang ada di grup itu gampang sekali tersebar gitu. Nah, gimana sih cara kita cara untuk memberantas hoax-hoax tersebut? Kan kita tuh udah gampang sekali ya mengakses media sosial gitu. Gampang banget untuk melakukan fact check itu. Jadi sebelum melakukan share, seenggaknya tuh lihat dulu ini benar atau salah gitu. Kita tuh ya seenggaknya edukasi ringan lah. Kita saring dulu informasi yang kita dapatkan, baru kita share kalau memang dia bukan hoax gitu. Terus di grup diskusinya juga jangan yang ya udahlah malas berdebat atau anteng-anteng aja gitu. Tapi kalau misalnya itu tahu itu salah, kasih faktanya, terus kita dorong untuk melakukan komunikasi yang terbuka, tapi sopan dan saling menghargai perbedaan pendapat gitu. Udah cukup Mbak Rina? Wah, Cukup. oke, penjelasannya cukup detail ya dari mulai membedah gitu kan. Apa aja sih kira-kira yang menjadi faktor kenapa hoax itu bisa sangat mudah gitu tersebar. Jadi tadi salah satu yang bisa kita gunakan adalah fishbone method ya, di mana kita akan membedah dari isu-isu itu apa aja sih penyebabnya gitu. Baru kita kerucutkan apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya meminimalisasi dampak dari eh, tadi isu yang sedang kita coba perbaiki gitu. Nah, jadi dari serangkaian kegiatan di agenda 1 ini, tujuan akhirnya adalah kita membuat rencana aksi bela negara gitu ya. Boleh nggak kita kasih satu contoh aja gitu, rencana aksi yang sederhana yang bisa kita lakukan di lingkungan tempat kerja kita, yang bisa mencerminkan nilai bela negara itu tadi. Mungkin Mas Bagus Esa silahkan. Oke Mbak, jadi kalau dari aku sih kepikirannya paling kita bisa mulai dari bijak dengan menggunakan aset negara ya. Contoh aksi yang bisa kita lakuin tuh misal kita tuh selalu bisa untuk mematikan alat alat elektronik yang lagi nggak dipakai. Misal kayak komputernya lagi nggak dipakai, ya udah dimatiin dulu. Atau lampu lagi nggak dipakai, ya udah dimatiin dulu. Eh, terus selanjutnya tuh kita bisa pakai prinsip reduce paper dengan memaksimalkan penggunaan media digital. Jadi sebisa mungkin kalau nggak perlu perlu banget pakai kertas ya udah nggak usah dipakai kertasnya. Jadi kita nggak usah ngeprint banyak-banyak gitu. Jadi dari aksi ini tuh mungkin kelihatannya sepele ya, tapi ini tuh ada salah satu wujud untuk membuktikan bahwa kita itu cinta tanah air, yaitu dengan menjaga dan merawat aset milik negara. Dengan kita bisa menghemat listrik dan kertas, kita secara langsung bisa berkontribusi pada efisiensi anggaran negara dan menghilangkan sikap negatif seperti boros. Ini juga mencerminkan kemampuan awal bela negara dalam hal kedisiplinan dan integritas. Ini tuh bisa menunjukkan bahwa kita sebagai ASN bisa bertanggung jawab dari setiap fasilitas yang dibiayai oleh uang masyarakat. Paling segitu sih Mbak dari saya. Saya sepakat sih kalau itu bisa jadi contoh sederhana yang bisa kita lakukan gitu ya dengan kita menggunakan aset negara secara bijak. Tentunya kita mendukung untuk tadi salah satunya adalah efisiensi keuangan atau penggunaan aset tadi gitu. Nah, jadi kita sudah belajar full nih 4 hari tentang agenda ini, terutama tentang aksi bela negara gitu ya. Jadi ini saya simpulkan aja kita sebagai CASN, yang mana khususnya CASN muda gitu ya, harapannya kita juga bisa berkontribusi memberikan peran, setidaknya bukan hanya untuk diri kita sendiri atau lingkungan kita, tapi juga bisa mengajak lingkungan yang lebih luas sehingga Indonesia bisa lebih bersatu lagi gitu ya, untuk menghindari polarisasi-polarisasi yang saat ini sudah cukup ya terlihat gitu. Seperti yang kita kembalikan ya di awal, Pak Andri itu bilang kalau
sebelum kita melakukan suatu aksi, adanya kesadaran suatu aksi itu, kita perlu tahu dulu nih dari mana nilai-nilai bela negara itu lahir gitu. Dan itu tentunya kita perlu tahu sejarahnya. Setelah kita tahu sejarahnya, maka kita tahu nilai apa yang menjadi pedoman kita, yaitu tadi 4 konsensus dasar bernegara. Dan setelah kita tahu, harapannya kita mau dan mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut gitu. Dan tidak hanya mengimplementasikan, tapi itu tadi kita sebagai CSN juga diharapkan bisa melibatkan atau memberi pengaruh kepada lingkungan sekitar kita. Itu aja closing statement dari saya. Mungkin teman-teman jika ada yang mau menambahkan, cukup ya? Oke, cukup untuk podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.